Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini saya mau kasih sedikit informasi terupdate dari pemain-pemain diaspora. Jadi tadi malam ada info menarik dari Pak Erick Thohir di akun Instagramnya dia, di mana dia sudah pamerkan foto sedang bersalaman dengan Mats Hilgers dan juga Eliano Reinders. Nah ini menarik teman-teman, karena kita butuh back baru juga ya, karena sudah pasti kita tidak punya Elkan Bagot lagi, tidak akan tersedia lagi. Dan juga kita butuh penyerang yang ya, lumayan handal seperti Eliano Reinders ini teman-teman. Mereka bermain di era divisi, jadi saya pikir mereka punya pengalaman yang luar biasa. Dengan bergabungnya mereka ini menambah amunisi baru untuk timnas Indonesia. Mats Hilgers bermain sebagai center back, kemudian Eliano Reinders ini dia bermain sebagai gelandang penyerang, bisa juga di sayap kanan kalau tidak salah teman-teman. Nah ini sudah sedikit lagi, here we go, tinggal proses naturalisasi saja. Kita berharap secepatnya mereka bisa mengambil sumpah, kemudian bisa bermain nanti setidaknya lawan Australia ataupun ya Arab atau Bahrain, Cina, Jepang. Ya, semoga mereka sudah bisa bermain karena kita butuh sekali back teman-teman. Ya kalau misalkan ada Justin Hubner ya kita punya kompetisi yang bagus di lini belakang di back, karena kalau Kiefer sudah pasti akan diisi oleh Martin Paes, tidak akan tergantikan. Nah kemudian di lini serang juga kita sangat kurang sekali. Yang nyaris kita hanya mengharapkan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun dan juga Marcelino Ferdinand. Tapi kemarin kita lihat ketika lawan Arab Saudi, Marcelino Ferdinand dicadangkan oleh coach STY. Nah di sini kita butuh penyerang-penyerang yang ya setara lah antara bangku cadangan yang juga yang bermain sebagai starting 11. Nah, dengan datangnya Eliano Reinders dan juga Mats Hilgers ya, saya pikir ini semakin bagus komposisi pemain Indonesia. Nah semoga mereka bisa bermain nanti teman-teman. Saya harapkan mereka bisa bermain secepatnya supaya kita bisa ya punya kesempatan lah untuk bermain di Piala Dunia teman-teman. Dengan datangnya mereka ini menambah angin segar, menambah kekuatan baru untuk Indonesia. Semakin termotivasi para pemain Indonesia untuk bermain lebih baik lagi. Jadi mereka berkompetisi sehat ya, mereka bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan kita kasih apresiasi untuk Pak Erick Thohir yang sudah satset untuk memperjuangkan timnas Indonesia ini semakin lebih baik dari dulu ya. Jadi kita kasih hormat lah sebesar-besarnya buat Pak Erick Thohir dan juga jajarannya di PSSI karena sudah berjuang mati-matian untuk ya membuat timnas Indonesia semakin lebih baik lagi. Ya, kita lihat dengan datangnya para pemain bintang dari luar yang mereka bermain di kasta tertinggi di liga masing-masing. Saya pikir ini salah satu poin tambahan untuk Indonesia. Karena kemarin waktu lawan Arab Saudi kita lihat sama-sama bahwa 80% yang bermain sebagai starting 11 itu pemain-pemain yang bermain abroad teman-teman. Ya mungkin hanya 2 orang saja, ya seorang Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho yang bermain di Liga 1. Ya, selebihnya itu 9 orang semua bermain di luar dan kita tahu kualitas mereka seperti apa. Terbukti mereka bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1. Ya walaupun banyak yang bilang bahwa sudah pakai pemain diaspora paling banyak tetapi masih imbang lawan Arab Saudi. Saya pikir ya itulah sepak bola. Kita tidak bisa terlalu ekspektasi terlalu tinggi, menaruh harapan terlalu tinggi ya, karena lawan kita juga ini lawan yang cukup kuat, cukup tangguh untuk kelas Asia. Mereka juga sudah pernah ikut Piala Dunia. Saya pikir kualitas mental mereka dan juga Indonesia agak sedikit berbeda. Jadi ya bersyukurlah kita bisa tahan imbang Arab Saudi kemarin. Ya dengan datangnya Mats Hilgers dan Eliano Reinders ini saya pikir ya akan tambah semangat pemain-pemain Indonesia yang lainnya untuk berkompetisi secara sehat. Mereka akan menampilkan pasti mati-matian berlatih lebih keras untuk memperebutkan posisi masing-masing. Itu yang menjadi ya poin plusnya dia teman-teman. Ya walaupun banyak juga nanti yang akan mengkritik ya, saya pikir itulah pro dan kontra di dalam timnas Indonesia pasti ada. Tapi saya pikir tidak perlu kita terlalu negatif thinking, kita positif thinking saja bahwa Pak Erick Thohir benar-benar mau memajukan timnas Indonesia, mau supaya Indonesia ini berada di level yang tertinggi dan mengangkat sepak bola Indonesia lebih jauh lagi. Ya kita patut apresiasi itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia update dari pemain diaspora terbaru kita. Saya pikir yang datang itu oleh Romeni teman-teman, karena semua sudah berharap oleh Romeni yang datang karena kita butuh striker. Tetapi rupanya ini kejutan lagi dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir rupanya diam-diam sudah mempersiapkan si Eliano Reinders, adik dari Tijani Reinders yang kita tahu pemain AC Milan. Jadi ya kita lihat saja penampilan mereka nanti seperti apa ya, Pak Erick Thohir sudah kasih kejutannya, tidak ada lagi kejutan lain ya. Kita tinggal menunggu kejutan-kejutan berikutnya seperti oleh Romeni apakah akan datang, Kevin Dix,
Kemudian Jero Ritwell apakah akan datang ke Indonesia atau seperti apa? Kita juga sama-sama menunggu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat. Gue lagi nongkrong, gue bela-belain pulang nih gara-gara ada yang ngedem gue, bang. Coba bang, lu lihat bang, storynya Hilgers bang. Ini beneran, ini bukan editan ya boy ya. Bisa-bisanya. Sembah Perik. Angkat topi buat PSSI sekarang. Angkat topi sebesar-besarnya. Resmi. Tuh Mas Hilgers menjadi, atau dia akan diproses, dinaturalisasi oleh Indonesia. Luar biasa. Belum sampai situ doang boy, ada tambahan lagi nih. Lihat ini siapa ini? Kita nggak dapet Tijani Reinders, kita dapet adeknya Eliano Reinders. Terima kasih September ya, yang membuat jantung gue jadi nggak baik-baik aja nih. Terima kasih September, ngasih breaking news tuh nggak udah gitu. Gue bahas statistik mereka berdua dan gimana peran mereka di timnas nanti ya boy ya. Yang jelas hari ini breaking news dulu nih. Ini udah salaman, artinya udah dandil ya, udah dandil. Tinggal proses sumpah dan pindah federasi aja, oke? Good job PSSI dan Pak Erick Thohir. Good job semua tim jajaran. Terima kasih sebesar-besarnya. Apa ini? Ini silau sekali ini. Ini apa ini? Oh ternyata ini adalah masa depan timnas kita, gila. Breaking news, timnas Indonesia dapat 2 pemain baru. Dilaporkan Miss Hilgers dan Eliano Reinders dalam proses naturalisasi. Setelah Indonesia seri dengan Arab Saudi, nampaknya timnas betul-betul serius dan menguatkan pasukan untuk mara ke Piala Dunia. Kedua-dua pemain muda yang bermain kat Liga Belanda ini akan menjadi upgrade kepada skuad Garuda yang sedia ada. Miss Hilgers ialah centre back untuk pasukan FC20. Dia seorang defender yang bagus dan membantu FC20 bermain di UEL musim ini. Selepas proses naturalisasi ini, Hilgers akan menjadi pemain dengan rating EAFC dengan market value tertinggi untuk timnas. Eliano Reinders seorang penyerang yang sangat versatile. Adik kandung Tijana Reinders ini bisa main di semua posisi kecuali back tengah dan penjaga gawang. Untuk musim ini, Eliano lebih banyak bermain di back kanan bersama PEZ Zwolle. Sejujurnya abang sangat kagum dengan cara timnas membina skuad untuk membawa kejayaan di masa depan. Gimana guys, kalau kalian gembira dengan 2 pemain baru ini, tinggalkan komen kat sini. Gak dapet Tijani, Eliano pun jadi. Kakak beradik beda negara. Reinders, Leka Tompesi bersaudara. Coba deh guys, kalian lihat baik-baik wajah atau muka dari 2 orang kakak beradik ini. Tijani Reinders yang memilih membela Belanda memiliki muka yang lebih Indonesia daripada Eliano Reinders sang adik yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Kalian lihat sendiri deh. Tuh. Si Tijani itu muka Indonesia banget, sedangkan si Eliano ini masih ada agak bule-bulenya gitu. Dan ini sangat menarik karena kedua kakak beradik ini akan membela 2 negara yang berbeda, yaitu Tijani membela Belanda sedangkan Eliano akan membela timnas Indonesia. Tijani Reinders yang juga merupakan pemain AC Milan sudah memposting di Instagram story-nya adiknya, postingannya kehormatan besar diposting sama Tijani Reinders di Instagramnya. Artinya ini juga mungkin ada andil dari seorang Tijani Reinders membujuk atau memberi masukan kepada sang adik. Nggak apa-apa lu bela Indonesia aja, gue bela Belanda, kita bagi rata. Dan menurut gue ini membuktikan bahwa sebenarnya di dalam diri dari seorang Tijani Reinders, dia tidak pernah sekalipun melupakan roots Malukunya atau keturunan Malukunya. Di postingan yang tadi di story juga si Tijani Reinders ini meninggalkan komentar seperti itu, imut-imut aja sih. Ya kita berdoa aja semoga 2 kakak beradik ini sukses di masing-masing timnas. Tijani Reinders sukses di timnas Belanda, Eliano Reinders juga sukses di timnas Indonesia, dan semoga kedua kakak beradik ini bisa ketemu di Piala Dunia 2026. Kira-kira bisa nggak ya guys ya? Coba kalian tulis di kolom komentar.